Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media Information Technology Digital Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal pembuatan surat massal pada ujian PLCP yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Di sini sudah saya siapkan salah satu contoh dari soal surat massal ya. Kemudian ini saya sudah ketikkan ya. Tinggal nanti kita isi nama-nama ini dengan menggunakan surat massal atau mailman ya. Nah, pada saat pengetikan tolong diperhatikan kawan-kawan ya. Untuk mengefektifkan waktu, di sini ada perbedaan ya yang saya ketikkan, ya, coba diperhatikan. Ya, yang saya ketikkan di sini hanya nama, alamat, nomor telepon, kemudian di sini cuma titik 2 saja. Akan tetapi di dalam soal ada teks dengan penulisan yang diawali dengan simbol lebih kecil, kemudian ditutup dengan simbol lebih besar seperti ini ya. Nah, kalau kawan-kawan semua menemukan teks yang seperti ini, maka kawan-kawan semua itu tidak usah melakukan pengetikan atau tidak usah diketik ya. Jadi kita kosongkan saja seperti ini ya, karena nanti ini akan muncul ketika kita menyisipkan database yang sudah kita buat dengan menggunakan fasilitas mailman ya. Nah, jadi proses pengetikannya ya kita buat seperti ini ya, dengan format kosong seperti ini ya sampai akhir. Nah, ini juga sama, tidak usah ya. Oke, kalau sudah jadi format kosongnya, kalau sudah jadi format kosongnya seperti ini, maka kita langsung akan membuatkan fasilitas mailman-nya. Caranya, kita klik di sini Start Mailman ya. Oke, kalau ini tampilannya saya perkecil, kalau diperbesar akan seperti ini. Nah, ini adalah Start Mailman-nya ya, kita pilih yang ini. Kemudian step by step ya, saya ulangi, klik Start Mailman-nya, kemudian kita pilih step by step mailman ya, maka akan muncul di sini ya untuk jendela mailman-nya. Kemudian kita pilih yang letter ya, yang ini. Untuk yang lainnya kita abaikan ya, kita langsung next ya. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Yang kita gunakan adalah yang pertama, use the current document. Nah, ini ya, use the current document, ini yang dipilih ya. Kemudian kita next. Oke, yang dipilih adalah yang pertama, ini use the current document ya, ini yang dipilih. Kemudian next ya. Selanjutnya di sini kita memilih yang ini ya, tipe new list. Nah, ini ya, ini yang dipilih tipe new list. Oke ya, kita klik, kemudian kita create. Oke, saya ulangi dari awal. Oke, yang pertama kita klik start mailman-nya, kemudian kita pilih step by step mailman-nya. Selanjutnya kita pilih letter, kemudian next, kita pilih use the current document, kemudian next, dan yang terakhir adalah kita pilih tipe new list-nya dan create. Oke. Nah, di sini ada record-nya ya, atau penginputan database-nya. Nah, secara standarnya di sini ada untuk judulnya, ada title, ada first name, ada last name, kemudian company name dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, ini harus diganti ya. Caranya kita klik customize column. Nah, maka di sini akan dimunculkan penamaan kolom-kolom yang sudah dibuatkan oleh Microsoft.
ya. Nah, kita ganti dengan cara merename-nya. Nah, penamaan ini itu harus diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan apa yang diperintahkan pada soal. Karena di dalam soal ini yang diminta adalah nama, alamat, nomor telepon, kemudian juga di bawahnya ada apa? Ada nama yang kedua, alamat, nomor telepon, kemudian ini juga sama nomor telepon, ya. Dan di sini ada nama pengguna, oke, ya. Nah, jadi titel tadi kita sesuaikan dengan yang dipilih. Oke, ya. Jadi ini harus disamakan, ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, untuk cara merubah titel ini kita langsung ke customize column, ya, ke sini. Kemudian, nah di sini ada penamaan kolom, ya, yang sudah dibuatkan oleh Microsoft. Ya. Kita langsung saja di sini klik rename, ya. Nah, rename, ya. Oke. Kita klik dulu di sini, kemudian klik rename. Kemudian kita masukkan nama. Nah, penamaan ini itu bebas saja, mau disingkat, mau tidak, itu bebas saja. Yang penting kawan-kawan semua paham, ya. Oke, di sini saya pakai singkat saja, NM. Oke, kemudian yang kedua adalah alamat. Ketiga ada nomor telepon. Kemudian yang selanjutnya ada nomor telepon 2. Kemudian ada NN2, ALM apa? ALMT2. Selanjutnya ada name apa? Nomor telepon 3. Ya, karena ini ada 3 nomor telepon. Kemudian yang terakhir ada name 3. Selanjutnya untuk sisanya itu bisa diganti atau maksudnya bisa dihapus atau mau dibiarkan seperti ini saja, ya. Nah, kalau sudah ini kita klik OK. Tapi alangkah lebih baiknya sisanya ini dihapus. Caranya klik yang akan dihapus, kemudian delete, ya. Yes, lagi yes, ya, sampai selesai, ya, sampai benar-benar selesai, ya, tidak ada sisanya. Nah, seperti ini, ya. Jadi nama, alamat, nomor telepon 2. Kemudian ini terlewat, ya, tekan NM 2 nya belum. Nah, ya, oke, ada nama, alamat, nomor telepon 2, alamat, kemudian nama 2, ya, nomor telepon 3, dan nama 3. Nama 3 ini untuk nanti ditandatangannya, ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja, ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung oke saja. Nah, ini sudah dibuatkan. Kemudian kalau sudah dibuatkan, kita inputkan nama yang pertama, misalkan, ya, atau huruf besar saja semua. Huruf besar saja semua. Kemudian alamatnya misalkan seperti ini, ya. Nomor teleponnya kita kasih FX saja. Kemudian nomor telepon 2 juga sama, kita pakai 1034, ya. Kemudian alamat yang kedua adalah misalkan Bandung. Nama misalkan seperti itu. Kemudian nomor telepon yang ketiga kita pakai 23456, dan nama pengguna yang terakhir adalah misalkan, nah, seperti ini.
Ya, kalau sudah, ini baru kita selesai satu record atau satu database. Nah, biasanya di dalam soal itu diminta 3 atau 4 record atau 4 database. Ya. Nah, bagaimana cara menambahnya? Nah, untuk menambah record atau baris ini atau database ini, kita tinggal klik saja new entry. Nah, seperti ini, maka dia akan ditambahkan record baru atau database baru. Ya, kita tinggal masukkan saja. Misalkan yang kedua ini Agus, kemudian Bandung, ya, kemudian nomor teleponnya misalkan 2345, ya, kemudian nomor telepon 2-nya misalkan 123456, ya, kemudian ini adalah Garut, ya. Nah, ini diusahakan datanya harus berbeda-beda, ya, tidak boleh ada yang sama. Kemudian ini, ya, dan selanjutnya seperti itu, ya. Kemudian nomor ketiganya itu adalah misalkan, nah, seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, kemudian untuk membuat record berikutnya adalah klik new entry lagi, misalkan datanya seperti ini, ya, kita masukkan. Ya, kemudian nah seperti ini, kemudian oke. Nah, yang terakhir ini yang keempat, ya. Masukkan data ini, kita buat secara bebas, ya, atau ngarang saja, yang penting sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kemudian nah, kalau sudah selesai seperti ini, kawan-kawan tinggal klik OK saja, ya. Nah, maka akan diminta untuk menyimpan database. Database ini, ya, perlu diperhatikan, jangan lupa. Nah, perlu diperhatikan, ya, pada saat penyimpanan database harus disamakan pada folder dengan nama peserta masing-masing, ya. Jadi harus disatukan dalam satu folder. Nah, satukan dalam satu folder. Maksudnya disatukan dalam satu folder itu adalah file database-nya harus berada dalam satu folder dengan folder dokumen surat masalnya. Jadi jangan dipisah, ya. Kalau dipisah nanti tidak akan dihapus, tidak akan bisa dibuka. Nah, kemudian kita penamaannya kita menggunakan seperti ini, data, kemudian kode soalnya, atau database masal, atau data masal, ya, bisa seperti ini, atau dengan bisa menggunakan data, kemudian data spasi kode soal, atau misalkan menggunakan data masal seperti ini, ya. Selanjutnya kita klik save. Nah, maka akan ditampilkan jendela resepsionis. Ini adalah jendela mailmate resepsionis. Ini kita bisa tahu berapa banyak data yang kita buat, ya. Karena tadi kita membuat 4 data atau 4 record, di sini kita akan melihat semua record yang kita buat. Nah, di sini kan tidak ada nih, ya, tadi tidak tertulis nama ketiganya. Ya, jadi nanti kalau kita sisihkan di nama ketiga itu tidak akan muncul, ya, untuk baris keempat atau untuk data keempat. Nah, untuk mengeditnya kita tinggal klik file database-nya. Nah, ini kita klik, kemudian kita edit, ya. Nah, maka akan ditampilkan file edit data source, ya. Nah, kita klik dan kita pindahkan ke sini, ya. Kemudian kita masukkan misalkan
misalkan seperti ini sudah jadi ya. Kalau sudah dimasukkan, kemudian kita klik OK dan simpan lagi. Nah, kita lihat di mail match resepsionisnya. Nah, ini sudah ada ya, sudah terisi, berarti sudah tersimpan di dalam database-nya. Kalau sudah tersimpan di dalam database seperti ini sudah jadi, selanjutnya kita klik OK saja. Nah, ini adalah menu database-nya atau menu surat masalahnya seperti ini ya. Ini adalah record untuk melihat record pertama, kedua, ketiga, keempat, atau database pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ini tinggal diklik-klik saja ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal menyisipkannya ya, ke masing-masing tempat yang sudah disediakan atau ke masing-masing tempat yang dipinta oleh soalnya ya. Nah, ini adalah nama pertama ya, kita sisipkan ya. Nah, caranya kita klik insert match field yang ini, kemudian kita klik NM, karena NM ini itu diperuntukkan buat nama yang pertama. Oke, nah maka akan dibuatkan otomatis penulisannya seperti ini ya. Itu diawali dengan simbol lebih kecil, kemudian nama daripada datanya ya. Di sini kebetulan namanya NN, kemudian ditutup dengan simbol lebih besar ya, seperti ini ya. Ini otomatis. Kemudian yang selanjutnya kita insertkan saja ya, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah nama ya, kemudian alamat dan nomor telepon 3. Nah, yang terakhir adalah untuk nama 3. Oke. Ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita klik NN3. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tampilannya masih seperti ini, itu belum ditampilkan ya. Nah, untuk menampilkan database yang sudah kita buat ya, supaya bentuknya tidak seperti ini, maka caranya kita review result di sini ya. Nah, maka akan langsung ditampilkan ya. Nah, kemudian kita cek ya, apakah ini betul-betul berubah atau betul-betul satu sama lainnya ya. Jadi artinya berbeda-beda ya. Kita klik di sini untuk yang kedua, nanti betul ya. Ini berbeda, ini juga sama, ini juga sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pembuatan file mailmatch sudah selesai ya. Selanjutnya jangan lupa disimpan ya, kemudian dicetak dalam bentuk PDF ya. Caranya seperti sama, kita klik print, kita klik file, kemudian print, kemudian pilih printernya, dan yang dipilih printernya ya, kemudian kita cari .pdf. Nah, ini adalah .pdf ya, untuk dijadikan jenis printernya, kemudian kita print saja ya. Jangan lupa hasil print outnya pun juga sama, harus disimpan dalam satu folder. Oke. Sekian pembuatan pengerjaan soal surat masal pada ujian CLTP yang diselenggarakan oleh LS1. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat mempraktikkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.